Karena di situ tuh mesti pakai advertising spending di Facebook di mana gitu. Iya. Ya, jadi saya tanya itu berarti berapa? Ya kita cuma bisa 10 juta. Ya, Emang kecil ada duitnya mau. Baru saya tahu. Iya elah, kirain banyak. Ini masuknya dari mana ya kalau itu? Belum. Mulai kelihatan mewah, komersil. Enggak pak, pelitnya minta ampun. Gitu ya? Udah. Kalau ketemu, Oke, let's start it. kalau meeting jas gitu. Iya, Rangkaian. rangkaiannya. Only the looks, mohon maaf. Yes. Udah. We look good, Udah oke semua? perfecto. Ini nanti masuknya di itunya di yang story. Ini kehalang laptop nggak? Dia punya mic. Enggak. Coba. Pak Iwan. Tes. Testing. Tes Tes, 1, 2, tes. 3. Udah bagus. Hai Testing. Sobat Iwa, selamat malam ya ini. Iya. Sejo begitu ini rekod itu play ya Pak. Harus tahu ya kalau udah itu ya. Ya, hitung ya. 3, 2, 1, roll, ya, action. Hai Sobat Iwa, selamat malam semuanya di seluruh Indonesia. Saat ini kita ada di program CUP, Consumer Update, bersama dengan Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Dan di sore hari ini di studio Iwa TV, kita sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada saya, Cecilia Rosalinda. Saya adalah konsultan marketing untuk mall dan retail, namanya Queen of Mall, dan juga saya adalah CEO dari Cecilia Prime Estate Property Agent, dan juga CEO dari Comparking, parking operator di Indonesia. Nah, bersama dengan saya sudah hadir juga ada senior kita, Pak Yongki Susilo. Beliau ini adalah Retail and Consumer Strategist, former Executive Director at the Nielsen Indonesia Company, dan juga Board Expert Hipindo, Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Luar biasa. Selamat sore. Sore. Malam ya, udah malam nih Pak Yongki ya. Sore ke malam ya. Sore menjelang malam Sobat Iwa. Apa kabar Pak Yongki, sehat? Luar biasa selalu. Luar biasa. Tetap semangat. Wah, apalagi after pandemic nih ya. Market research sudah naik lagi semua hasil-hasilnya. Naik Pak Yongki. turun pokoknya. Waduh. Masih Seru ya. Masih pokoknya up and market down seru, ya. ya. Wow, oke. Dan juga ada Pak Iwan Murti. Hai Pak Iwan Murti, selamat malam. Beliau ini adalah CEO dari RB Consulting, Market Research Indonesia yang sangat populer tentunya, dan juga Marketing Analytics dan Business Advisor. Apa kabar Pak Iwan? Baik. Baik ya. Market Research walaupun pandemi kemarin tetap jalan ya Pak ya? Jalan sih, nggak banyak cuman. Jalan tetap ada. Terus sekarang di Udah mulai 2024, baik, iya. waduh seru nih ya Sobat Iwa, karena di malam hari ini kita akan mengulik nih banyak sekali insight-insight, tapi tentunya dengan suasana yang santai, menemani Sobat Iwa semua yang saya yakin lagi sedang dalam perjalanan nih menuju rumah masing-masing atau kemana nih. Oke, nah di malam hari ini sambil menemani Sobat Iwa, kita akan mengulik nih tentang apa saja sih tren yang sedang terjadi di Indonesia terutama saat ini, dan kita mengangkat tema yang berjudul perubahan gaya hidup dan media ya. Dan kita tahu bahwa gaya hidup dan media ini sangat relate ya, karena setiap gaya hidup ada media yang mendukung ya kan. Nah, seperti kita lihat di generasi dari generasi ke generasi ya, kita ada bagi-bagi nih dari Gen X, Gen Y, Gen Z, sama Gen A yang terakhir saat ini. Nah, kita ulas dulu sedikit bahwa Gen X ini adalah mereka yang lahir di tahun 1965 dan 1980. Setuju ya? Dan Gen Y itu lahir antara 1981 dan 1996.
Sementara Gen Z itu lahir antara 1997 dan 2012. Jadi Sobat Iwa yang lagi stay tune di Iwa TV saat ini di IG Live, ada di generasi yang mana nih ya kan? Apakah Gen X, Gen Y, Gen Z atau Gen A yang saat ini ya? Dan kita malam hari ini kita akan fokus di Gen X, Gen Y dan Gen Z. Karena saat ini Gen X, Y, and Z ini adalah mereka yang masih dalam usia produktif dan sangat menentukan market. Jadi untuk pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis, keberadaan daripada Gen X, Gen Y, Gen Z ini sangat relate juga dengan keberhasilan bisnis tentunya. Nah, di malam hari ini kita akan bagi-bagi nih topik kita dengan tema utamanya tadi mengenai perubahan gaya hidup dan media. Kita akan ngulik ya mengenai konsumsi media dari generasi ke generasi, oke? Nah, ini semuanya based on data nih. Jadi kita bukan ngomong-ngomong lucu aja, bukan hoax, karena kita sudah menghadirkan expert-expertnya. Ada Pak Yongki Susilo yang sudah sangat-sangat senior di bidangnya, dan juga Pak Iwan Murti yang selalu bicara berdasarkan data, ya, berdasarkan fakta, ya, jadi bukan hoax nih. Seru banget. Nah, itu dia, makanya Sobat Iwa harus stay tune dari awal sampai akhir, karena akan banyak sekali insight-insight yang akan kita ulas, kita angkat ke permukaan, bahwa ternyata perubahan gaya hidup dan media ini sangat menentukan apa yang harus kita lakukan, terutama oleh pelaku bisnis di zaman now. Nah, kemudian kita nanti akan bahas juga mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi warga plus 62 untuk membeli produk baru, ya kan? Dan yang terakhir nanti apa nih dari semua yang terjadi di era 2024 ini, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mencapai target penjualan mereka. Oke ya, baik Sobat Iwa, kita coba. Nah, sekarang ini kita tanya dulu ke Pak Iwan Murti, ya Pak Iwan ya. Gimana menurut Pak Iwan, konsumsi media dari generasi ke generasi ini apa saja nih? Kalau dari studi kami yang terakhir memang ada perbedaan. Kami coba kontraskan di mungkin Gen X dengan Gen Y plus Z ininya. Yes. Memang agak dikontraskan yang lagi adalah yang 55 plus dan yang lebih muda ininya. Kelihatan yang paling kontras adalah kalau yang 55 plus itu memang masih konsumsi untuk free to air TV-nya masih tinggi. Kalau dari datanya saya ini adalah 78%, 80% itu masih banyak mengkonsumsi free to air. Internet ada tapi sekitar sepertiga, jadi ininya 32%. Nah, kalau di dua yang top 2-nya itu lebihnya untuk digital media, online 15%. Untuk yang 3 itu, kalau yang generasi lebih muda justru kebalikannya, internet tuh bisa mencapai, ini base-nya 2.500 dari Snapcart. Dari partner kami juga mereka melakukan online survey. Oke, oh itu partnernya RB Consulting ya? Ininya. Jadi ada 82% internet. Kalau yang lebih tua hanya 32% internet, yang muda tuh 82%. Oke. Lalu kalau digital media yang lebih tua hanya 15%, tapi kalau yang lebih muda sekitar 57%. Tapi menariknya dua-duanya itu kalau kita udah bicara mengenai print sama unfortunately dengan radio, memang newspaper, magazine segala macam memang udah agak kecil banget sih. Iya, sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi memang kita harus berubah nih ya. Dari konsumsinya mereka kelihatan memang berubah sih. Ini cara konsumsi medianya sih. Oke, menarik sekali ya. Dan memang kita harus adjust terus nih ya tiap hari, karena beda gaya hidup, beda media, beda tren juga gitu. Nah, nanti Sobat Iwa, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung diketik aja di ruang chatnya, dan data-data juga akan langsung ditayangkan juga ya Mas ya ke publik ya, biar Sobat Iwa nanti bisa lihat juga nih. Kalau tadi kayak misalnya data yang disebutkan oleh Pak Iwan tadi, konsumsi media dari generasi ke generasi, jadi itu jadi insight buat kita semua. Iya, udah ada ya. Oke, sip. Nah, baik. Nah, jadi kita lanjut lagi di consumer update, atau kita singkat menjadi cup. Nah, ini udah ada nih ya gelasnya cup dari Iwa TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Oke, sekarang kita mau bertanya sama Pak Yongki Susilo. Gimana tanggapan Pak Yongki nih tadi dengan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh Pak Iwan mengenai media ini?
Iya, ya. So intinya memang media kan bergerak terus ya. Dulu dari broadcast ke narrowcast semua sesuai zaman lah. Ya. Memang zamannya si Y dan milenial, Y dan Z itu zamannya internetan semua gitu ya. Jadi tapi juga tergantung dari coveragenya ya. Di Indonesia kalau di luar daerah-daerah yang pedalaman juga masih susah internet gitu ya. Jadi memang kita mesti jeli melihat perubahan-perubahan ini, target marketnya apa ya. Kalau targetnya kota besar ya haruslah main di internet ya, komunikasinya semua sosial media, YouTube, Instagram, sosial media dan macam-macam gitu misalnya. Tapi kalau misalnya masih di daerah ya masih pakai TV masih lumayan ampuh ya di sini gitu istilahnya. Apalagi untuk produk-produk yang umum gitu ya. Tapi kalau namanya lifestyle semua ya harus di online, internetan semua seperti itu. Nah ini yang membuat Indonesia sebenarnya banyak peluang karena beragam ya, diversify di sana. Tapi harus teliti, harus zoom, didalami ya, di deep dive lah istilahnya seperti itu. Nggak bisa Indonesia sebagai satu, Jawa non Jawa aja beda ya kan. Lantas di Jawa sendiri juga ada first tier city, ada second tier, ada third tier begitu loh. Jadi kompleksitas ini yang membuat sebenarnya Indonesia punya perkembangan, kalau kita mau jualan gitu ya, punya perkembangan yang sangat berjenjang. Ya, jadi nggak cuma sekali, masih ada lagi. Sama seperti kelas menengah gitu ya. Kelas menengah kalau buat saya bagi 3. Yang kemarin boom itu adalah yang bawah. Kita lagi nungguin yang tengah nih. Yang atas nanti masih ada lagi waktunya gitu soalnya. Ada saatnya ya? Iya, jadi ini market benar-benar potensi. Nah ini yang kita minta juga pemerintah bantu mendorong ekonominya gitu loh ya kan. Kalau secara populasi, daerahnya, lifestyle-nya semua, is there gitu istilahnya. Tambah lagi populasi 270 juta, setengah dari ASEAN gitu ya. Semua pada ngincer ke sini gitu. Nah kalau dari luar negeri melihatnya sebagai satu Indonesia itu yang sering gagal. Makanya kan kalau kita lihat ke depan ya, multinasional itu menyerang Indonesia bisa gagal terus karena dia melihatnya Indonesia sebagai satu. Nggak bisa. Makanya saya bilang turun ke lapangan. Ya turun ke lapangan, lihat dengan mata sendiri semua gitu. Saya sebagai periset juga harus turun ke lapangan, banyak finding baru di lapangan. Kalau lihat report mungkin opportunity X gitu ya, tapi kalau turun ke lapangan bisa 10 kali X di mata gitu. Ya sangat luar biasa pasar Indonesia. Nah ini kita minta para pengusaha, yaitu dia harus punya data untuk kita membuat action. Kedua, rajin turun ke lapangan seperti itu gitu loh. Jangan cuma ngeliat report doang saja sih itu. Karena report sama kenyataan di lapangan kadang sangat berbeda ya Pak Yongki. Iya. Apalagi regulasi di negara kita ini memang masih harus disempurnakan terus ya Pak Yongki. Nah, regulasi negara kita telat terus. Ya, kayak internet lah gitu ya. Internet udah di depan, dia baru mulai bikin regulasi. Gitu kan, kayak e-commerce. Sampai hari ini e-commerce nggak ditata gitu kan. Padahal udah duluan jualan sebelum dari 10 tahun. Nggak ada aturannya. Udah beli duluan ya? Iya, nggak ada aturannya mengenai e-commerce gitu loh. Telat gitu loh. Jadi, ya ini sebenarnya sih nggak susah ya. Kita ngeliat negara yang maju aja sebelum itu datang ke Indonesia, sebenarnya dia udah mesti siap gitu untuk ngedukung ya. Gitu loh. Jangan untuk nanti menaikkan lagi roda ekonomi. Nanti dilarang ini, dilarang itu, adanya larangan doang gitu kan, nggak untuk mendukung. Aduh jangan dong gitu. Ya, please. Apalagi misalnya di dunia retail ya. Mall, kan waktu lagi pandemi itu benar-benar terpuruk sekali ya Pak Yongki. Jadi terutama shopping center, mall di Indonesia ini memang harus sangat dibantu ya. Karena pengembangan bisnis di mall itu luar biasa kalau di Indonesia. Mall itu sudah menjadi tempat sosial, bukan tempat belanja. Ya, tempat ngumpul. Hangout. Ya, Sabtu Minggu udah pasti ke mall, nggak mungkin nggak ke mall. Iya, karena orang Indonesia makan nggak makan yang penting ngumpul. Iya. Gitu. Suka ngumpul-ngumpul, suka hangout ya. Beda dengan culture orang Eropa ya. Mungkin mereka kan lebih individualismenya lebih tinggi. Tapi kalau di Indonesia, wah semakin ramai semakin seru gitu ya. Jadi kita sangat berharap nih pemerintah, terutama nanti di pemerintahan yang baru ya, itu bisa lebih memperhatikan kesejahteraan dan kelancaran bisnis ya untuk retail pelaku bisnis di Indonesia. Kalau kita lihat juga aktivitas government juga ya kan bikin visa, bikin paspor itu udah ke mall ya.
perpanjang KTP, perpanjang SIM, semua kan di mall. Di mall lebih semuanya. memudahkan. Kantor Samsat di mall sekarang. Gitu loh. Ya. Bentar lagi kantor imigrasi harus pindah ke mall juga. Udah ada di Lotte ya. Iya. Oke, wah seru sekali. Jadi Sobat Iwa, kalau ada pertanyaan silakan ya langsung diketik aja, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, mumpung ada expertnya nih di malam hari ini di Iwa TV. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, faktor apa aja nih Pak Iwan yang mempengaruhi warga plus 62 Indonesia ini untuk membeli produk baru? Kalau kita bicara yang muda ya, karena kita topiknya mengenai perubahan dari generasi. Kalau kita bicara yang muda itu, kalau dari riset kami terakhir di bulan Mei itu ada sekitar 1.500-an. Menariknya adalah ketika ditanya seberapa setuju atau enggaknya untuk produk review mempengaruhi purchase decision mereka, itu 73% atau 3 dari 4 bilang, oh ya kalau saya baca produk review ya kayak kita aja gitu. Kalau mau pilih restoran, mau pilih hotel, mau pilih produk, karena kita suka review dulu tuh. Nah, udah gitu turunannya juga ada studi dari Snapchat juga untuk ngedetect tuh mana sih yang lebih ini, kan dibedakan tuh, ada yang user generated content itu jadi kayak kita gitu. Nah ternyata kayak user generated content itu influence-nya atau pengaruhnya tuh kalau dari hasil itu lumayan signifikan dibandingkan kalau misalnya selebriti yang ngomong. Jadi memang kalau dulu kan kita banyak kan selebriti nih, ada aktor, ada aktris terkenal bilang ini wah oke, ini, tapi ternyata langsung follow gitu ya, langsung manut. Jangan dulu ada follow. Jangan dulu ada follow. Wah, ini belum ada engagement Iya. dari reach kita lihat engagement. Jadi pada akhirnya kalau menurut saya sih memang itu dari hasil researchnya, tapi pada akhirnya deep down memang terutama tadi disebut Indonesia secara culture collectivism ininya. Jadi itu waktu kami kami bantu FMCG gitu. Jadi menariknya adalah budaya kita adalah terutama kalau ini bicara anak muda, dari dulu waktu kami handle misalnya bantu untuk produk-produk deodoran, kecantikan gitu. Jadi kalau dalam grup geng-gengan nih SMA, university, menurut saya juga masih terjadi adalah nggak mau terlalu berubah, nggak terlalu berbeda dari grupnya, tapi saat yang bersamaan juga mau agak berbeda supaya dilirik sama lawan jenis gitu. Nah itu ada tensionnya tuh. Jadi kalau terlalu beda juga nggak mau, tapi kalau nggak beda juga agak kompetisi sama yang lain juga susah ini. Tapi balik lagi tadi, makanya produk review itu kalau dulu mungkin disebutnya word of mouth, kayak jadinya ya orang ngomong ini jadi ikutin gitu banyak yang ini. Sekarang ini lebih gampang, kita tinggal cek Google terus ngeliat review dan beberapa klien kami itu mulai masuknya stage 1 ke Indonesia atau produk baru. Nah, Pak Yogi juga nanti banyak contohnya itu ada beberapa kosmetik yang kita tahu itu dalam jangka waktu dulu tuh nggak akan secepat itu. Sekarang dengan sosial media pakai influencer, bukannya artis atau apa, tapi benar-benar KOL atau user generated content, testimoni. Karena sekarang udah banyak sosial media gitu, itu awareness-nya dan juga dibantu dengan e-commerce. Begitu lihat, ayo kalau mau beli kayak live shopping gitu, itu banyak membantu sih ininya. Jadi road to marketnya kayaknya udah agak beda ya. Kalau dulu mesti presence di trade kayak gitu, sekarang di e-commerce dulu, begitu udah mulai ada tarikan, belum masuk ke tahap berikutnya ininya. Kalau berdasarkan data Pak Iwan, lebih banyak mana nih yang menentukan si konsumen untuk menentukan dia mau beli apa, berdasarkan Google review atau influencer? Kalau dari data yang kemarin itu ini juga lumayan banyak, dari September tahun lalu tuh sekitar 1.600-an. Itu pertanyaannya very simple. Apa sih yang mempengaruhi orang Indonesia untuk beli produk baru? Itu iklan di internet seperti website, YouTube, social media, itu banyak klaimnya yaitu banyak mempengaruhi. Nah nomor 2
nggak beda jauh itu adalah tadi rekomendasi dari internet tadi yang Selebgram, KOL. Nah yang agak jauh itu signifikan 1 dari 10 bilang rekomendasi dari celebrity influencer. Definisinya celebrity influencer itu aktor, penyanyi dan sebagainya. Jadi memang kayaknya ada shifting dari role modelnya. Kalau dulu kan wah kalau aktor ini masih ada cuman nggak seperti dulu gitu. Oh, kalau dulu tuh lebih memukau Iya. dia ya, lebih sangat berperan penting ya. Tapi kalau sekarang justru lihatnya nih, terutama yang Gen Z, kalau mereka tuh melihat si influencer adalah pemakainya, ya nggak sih? Bisa relate gitu. Iya, satu dengan yang iya, lainnya. kayak Jadi, aku sama dia itu memang kita tuh sama gitu. Kalau kayak artis yang udah selebriti banget kan misalnya, wow ini jet set banget ya gitu ya. dan ada yang bicarakan katanya yang ya ini nggak tahu apa, ada yang mulai berteori kalau yang selebriti yang terlalu tinggi itu dia kadang-kadang bikin seakan-akan I'm still human gitu kan. Jadi bisa supaya lebih merakyat bisa, ya. Iya, jadi ada mungkin kesalahan yang dibikin atau itu, tapi balik lagi itu hanya teori apakah benar atau enggak, tapi I can understand sih kalau terlalu jauh ya itu kan dia ada duit. Iya, dia kan punya segalanya, Jadi balik sempurna lagi, ya. review user generated content itu makin lama makin berpengaruh sih. Oke. Dan akhirnya membuka sebuah karir baru untuk yang mereka yang biasa-biasa menjadi influencer gitu ya. Kayaknya ada itu saya surveinya nggak tahu. nggak? Ada surveinya nggak? Kalau itu saya nggak tahu. Cuman memang dari studinya Snapcard juga saya di-share adalah nggak semua influencer tuh cocok untuk semua produk kategori. Jadi kalau sebagai pelaku bisnis punya produk tertentu, iya mesti hati-hati aja sih, nggak semua influencer tuh cocok gitu. Karena kan seperti influencer itu juga kalau konsep branding kan ada brandingnya, positioningnya. Jadi nggak bisa influencer untuk misalnya health, fitness, bodybuilding itu dipakai untuk kategori yang terlalu jauh kayak gitu. Iya. Credibility-nya. Jadi masing-masing itu udah punya produk andalannya ya. Oke. Atau image dari KOL-nya itu pasti ada image-nya sendiri sih. Nah tadi Pak Iwan bilang Pak Yongki bisa cerita lebih banyak nih. Gimana Pak Yongki? Contoh-contoh kisah nyata nih mengenai perubahan gaya hidup ini. Iya. Kalau saya tarik Bu Sisil ya, tarik dari dulu, itu kita tuh pasarnya kan supply driven ya. Jadi supply barangnya yang seret. Ya, selama bisa supply dia akan laku, gitu. Jadi produknya sedikit. Nah makanya konsumer tuh cari produk. Jadi orang Indonesia tuh gampang, tinggal kasih produk satu, semua pakai gitu loh. Nggak perlu pilih-pilih, pilih apa ya, gitu. Masuk ke stage kedua di mana produknya ribuan menyerang. Jadi sekarang produk yang nyari konsumen, mana konsumennya? Pilihannya banyak gitu istilahnya. Ya dari situ lah pilihannya banyak. Jadi si konsumen tuh masuk ke making decision ya. Itu yang kita namakan seperti tim basket we, yang make decision itu we. Jadi sebenarnya kalau dia misalnya wanita ya masuk ke fitting room, dia bawa 5 baju kan, ya dia pakai, dia foto 5 biji gitu kan. Akhirnya dia nyebar ke saudara, ke teman-temannya, mana yang bagus. Meskipun dia bilang adalah dia suka yang merah, tapi kalau ini semua bilangnya yang biru, akhirnya dia pilih yang biru. Nah itu decision makingnya we. Nah kita masuk yang ke me sekarang, individual, ya kan, individual, karena dia udah sering beli, jadi sekarang saya mutus sendiri, apalagi didukung oleh teknologi, ya kan, didukung teknologi, ada influencer, ada review semua, dia nggak perlu lagi saudara-saudara, gitu istilahnya, jadi dia bisa lihat. Tapi kalau saya perhatikan, influencer itu adalah untuk initiate di awal, ketika ada produk baru, influencer yang ngomong, ya kan, tapi setelah itu di review dulu. Karena nggak langsung percaya, karena influencer juga makin lama makin banyak, ya kan? Jadi dia review bener nggak yang diomong, gitu kan? Semuanya seperti itu. Nah itu eranya sekarang seperti itu, gitu ya. Untuk mereview itu sudah lumrah. Dulu kan enggak. Tapi kita lihat nanti next stage-nya apa? Karena di review itu kan juga kalau dibilang reviewnya itu dibayar atau apa, orang juga lama-lama tahu. Influencer juga kita tahu, ini dibayar. Kalau gitu ngomongnya kan. bagus-bagus terus, Wah, ini di setting nih. Nah dia akan cari informasi lain. Ketika dipakai bener nggak demikian gitu, ya kan? Apalagi Indonesia, nah ini dia regulasi di Barat sama regulasi di sini beda. Regulasi di Barat begitu ada hoax atau apa mungkin akan dijatuhkan, dikejar gitu kan. Indonesia
banyak hoax di sini. Ya. Ya kan? Kalau dibilang semuanya bilang bagus-bagus, ternyata enggak, itu kan hoax. Nggak ada yang melarang di Indonesia, gitu kan? Jadi sekarang BPOM juga udah ngerubah regulasi. Kalau dulu adalah sebelum masuk pasar dia akan teliti dulu, jadi makanya lama, 9 bulan, 6 bulan baru keluar. Takes gitu. time banget ya. Gitu. Tapi sekarang kan bikin dulu, silakan masarin. Oh ini bebas banget gitu kan sekarang. Nanti kalau you ada apa-apa, saya kejar you gitu. Nah ini ngikutin barat sebenarnya. Bagus buat kita yang inovatif ya. Tapi ya gitu sekarang ada plus minus ya. Betul. Kalau Indonesia tuh suka banyak yang ini dia nih yang nggak bener gitu kan, langsung ikut serta di sana gitu loh. Nah jadi buat saya kalau orang barat saya tanyain, dia make decision tuh selalu pakai internet cukup, makanya dia belanjanya online. Indonesia enggak gitu loh. Ya kalau dia ngikutin online terus kena hoax terus gitu kan. Kena tipu terus kan. Jadi dia kapok gitu istilahnya. Jadi Indonesia tetap dibutuhkan kadang-kadang nanya, misalnya ke beauty assistant ya, di toko-toko kosmetik, terus dia nanya kalau ada produk baru, oke nggak produk ini, seperti itu gitu istilahnya. Ya kan, jadi dibutuhkan tetap third party yang memang ahli. Iya. By the way, ini kayaknya udah ada yang bertanya nih di IG live kita. Ada Miss Jane. Halo Bapak Ibu, dalam pembicaraan saya mendengar ada kalimat tidak semua influencer cocok untuk mempromosikan produk. Cara kita tahu bahwa influencer yang kita pilih ini akan cocok seperti apa ya? Nah, gimana tuh? Jadi menarik sih, karena itu kami selalu belakangan ini cukup menarik, ada beberapa klien kami selalu akan menanyakan, jadi mereka biasanya ada candidate nih, candidate influencer yang dipilih berdasarkan tentunya mereka seleksi. Jadi karena saya lebih ke orang research, lebih ngomongin researchnya. Kalau yang list yang sekarang ada bisa dicek nanti di snapcart.global, itu ada satu blog postnya mereka listing influencer-influencer, tapi itu memang berdasarkan persepsi masyarakat dengan influencer yang mereka kasih lihat. Tapi kalau misalnya sebagai pelaku bisnis, oh saya mau pakai beberapa influencer nih, mana yang paling cocok? Nah itu kami pernah lakukan, jadi kami kasih lihat, ini pernah untuk yang, saya nggak sebut mereknya, tapi yang online ride hailing. Ya online ride hailing cuma 2 di Indonesia ininya, yang gede ya. Nah mereka pengen pakai untuk influencer food online-nya. Nah dari beberapa food blogger dan influencer itu kami tes. Jadi tes persepsinya, tadi kan kita bicara soal positioningnya, persepsi dari influencernya, lalu positioning dari mereknya. Nah itu kalau basic marketing, kalau misalnya nggak cocok ya jangan dipakai, karena kan kita mesti jaga adalah brand kita kan, mesti sesuai gitu brand yang mau dipositioningkan. Termasuk juga yang ada pertanyaan berikutnya, atau mau dibacakan dulu atau boleh kita agak berhubungan sih. Yes. Saya sapa dulu Sobat Iwa yang sudah bergabung ya. Thank you. Kita lagi di Consumer Update dengan Iwa TV, The Pilot, Simply Inspiring. Nah di pertanyaan berikut ada Prasetyo. Halo Prasetyo, kalau new product kesehatan herbal, bagusnya media apa nih yang cocok untuk starting with nih? Sebelum saya kasih kalau balik lagi dari research, kan pertanyaannya adalah ini cocoknya mana? Prinsip riset adalah tadi yang sama seperti yang pertanyaan pertama, kenapa bisa digabung adalah, satu adalah tahu your target market itu siapa. Kalau target marketnya misalnya herbal, kan ada contohnya herbal, misalnya target marketnya adalah herbalnya untuk opa-opa sama oma-oma gitu, iya cocoknya mana. Dan karena itu understanding, biasanya kami lakukan adalah mengecek media habitnya mereka. Nah misalnya nggak ekstrim tadi lah, nggak opa-opa atau oma-oma, tapi terus terang salah satu dari mungkin kenal juga teman kami juga ada yang baru luncurin herbal untuk pria. Ya, pastamina dan lain-lain ininya. Nah itu kan pria, lalu juga ada umurnya dari certain age itu. Nah kalau dari research yang kami lakukan adalah bicara dengan mereka, tanya media habitnya, karena tadi tuh nggak pakai cuman tebak-tebakan gitu, tapi biasanya kami akan tanya mereka meluangkan waktunya ke media apa saja gitu.
apakah IG cocok atau Facebook cocok tergantung dari your target audience. Jadi untuk menjawab tadi, itu akan bisa menjawab pada know your target audience, media habit mereka, aspirasi, dan tentunya ngelihat dari your self analysis, maksudnya brand positioningnya apa. Nah itu selalu frameworknya adalah your consumer, self analysis yaitu your brand, dan ketiga biasanya kami akan masukkan adalah your competitor. Tiga itu akan selalu dinamis tuh. Jadi nggak tebak-tebakan, itu yang biasanya pendekatan disiplin yang kami pakai sih. Pada dasarnya harus ada survei dulu ya, lebih cocoknya yang mana gitu ya. Oke, sip. Semoga menjawab ya. Oke, nah terus dari Pak Yongki mungkin ada tambahan nggak mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi warga plus 62 untuk decide mereka mau beli produk baru kayak gimana? Ya intinya persis apa Pak Iwan tadi udah describe akurat sekali ya. So intinya sebelum jualan kita mesti pegang data dulu ya targetnya apa, baru bikin produk, jangan bikin produk dulu. Jangan dibalik ya. Iya, Kebalik. Maksudnya bisa paralel, tapi you mesti tajam istilahnya. Nggak semua produk tuh buat semua orang sekarang. Benar-benar you mesti pilih segmennya di sana. Ya kan, dari riset inilah ketahuan nanti segmen A main medianya apa ya, sukanya apa semua. Contohnya gini lah, tadi herbal. Kalau jamu pahit, nah ini pasti kan yang orang-orang yang X bau boomer kan. Kalau yang muda-muda, aduh ini apa nih minuman pahit, ngapain saya minum pahit gitu kan. Nah dibikinlah jamu yang rasanya fresh, kan ada sekarang yang acai shot lah apa semua itu kan fresh. Jadi lain, itu jamu, iya, ya impactnya sama gitu ya, nanti buat anak muda. Nah itu lain sosial media gitu loh. Kalau jamu yang pahit ya mungkin di TV gitu bisa aja ya. So banyak banget cara gitu ya untuk. Tapi sekali lagi ya, saya melihat kalau yang namanya makanan minuman itu namanya launching ya untuk viral, yaitu mesti sosial media di awal. Tapi nanti itu cepat banget tuh ya. Betul. Tapi begitu dia udah jualan, sekali lagi, karena kita namanya jualan tuh perlu dipikirkan namanya distribusi. Orang akan cari itu produk. Ya, dia akan cari produk gitu istilahnya. Nggak semua orang juga beli lewat online. Terbatas online tuh limited gitu istilahnya ya kan. Dan untuk menumbuhkan trust juga ya. Iya, trust semua. Jadi mesti distribusi gitu loh. Nah, distribusi ini you mesti main. Nggak mungkin enggak di Indonesia gitu loh. Indonesia kan challenge terbesar. Maksudnya main gimana tuh Pak Yogi? Maksudnya dia mesti cari distributor. Lantas you mesti tata distribusinya semua gitu ya, one by one, step by step. Memang itu effort besar, tapi ya mau menang di Indonesia demikian, nggak ada jalan cepat. Maunya e-commerce gitu nggak bisa, sangat terbatas gitu loh. Ada rule-nya tersendiri. Iya, nanti ada mainan lagi, pricing lagi ya kan. Wholesale, manage wholesale kan pakai wholesaler nanti semua gitu ya, perang harga apalah semua gitu ya. Ini dunia perang Indonesia kalau mau sukses ya mesti ahli. Kalau cuma mau ngeliat launching produk doang di sosial media itu short sekali, hidupnya singkat sekali gitu loh, nggak bisa. Akan muncul lagi produk yang baru, soalnya banyak banget produk. Nggak habis-habis ya. Jadi kalau mau jangka panjang ya itu harus main di offline juga berarti ya, nggak melulu di online. Betul. Dan buat saya syarat nomor satu yang paling penting kalau you sudah punya produk yang bagus, build the brand. Brand itu seperti anak ya, mesti dikasih makan terus, di nurture sampai dia besar. Betul gitu loh. Karena brand itu aset yang paling gede. Bikin produk tuh paling gampang sekali sekarang gitu loh. Kalau you cuma bisa bikin produk, gampang ditiru besok. Tapi begitu ada brandnya, namanya, wah itu susah digantiin. Iya. Kalau dari saya sih menariknya adalah tadi memang kami juga ada model yang kami sebut stage 1, stage 2, dan stage 3. Tapi stage 1 seperti Pak Yongki bilang adalah memang mainnya. Jadi kalau saya lihat, karena itu udah di riset cukup lama, 30 tahun gitu. Jadi kalau dulu itu yang dibilang simulated test market. Jadi kan belum ada e-commerce, belum ada social media. Jadi zaman dulu tuh sekitar tahun saya mulai 92 ya, sekitar 90-an ininya di riset. Jadi kadang-kadang kan investasi untuk bikin produk dan sebagainya itu mahal. Jadi kadang-kadang mereka pilih satu daerah dan itu seakan-akan udah diluncurin di situ. Nah, nanti dilihat tarikannya dari komunikasinya. Nah sekarang tuh boleh bilang dengan sosial media tadi stage 1 itu kan seperti
seperti pilot test gitu. Ini ada yang tertarik nggak? Tapi benar sih, apakah mau cuma jadi trading doang, hit and run, banyak sih yang hit and run, atau memang kan jadi trading atau jadi marketing gitu. Marketing untuk tadi udah mulai bicara branding. Nah kalau udah marketing nggak bisa tuh stage 1, mesti pindah ke stage 2, mulai masuk ke modern trade dulu, karena GT lebih traditional trade lebih susah ya, ini lebih rumit gitu. Modern trade dulu, modern trade udah kuasain, baru tuh. Tapi modern trade aja sama kayak tadi, nggak masuk traditional trade juga. Iya. Size-nya akan terbatas di situ aja. Ya channel sekarang juga berkembang. Ada ciri khasnya ya. Kalau GT itu kan luas, banyak, costly juga ya. Tapi nggak ada list TV. Tapi modern trade sekarang mahal juga masuk. Modern trade gampang tapi mahal. Sekarang ada e-commerce gitu kan. Masuknya gampang sekali, viralnya gampang sekali. Lama-lama spendingnya juga mahal. Kalau advertising di sana. Ada channel lagi lifestyle, misalnya kayak KKV yang sekarang namanya Awesome gitu kan. Ah itu nggak ada list TV, bisa tuh masuk sana gitu kan, viral semua. Tapi kan berapa toko? Nggak cukup. Ada keterbatasan. Ya ini yang strategi mesti dibikin di depan. Ya abis dari sini mau kemana? Di sini gimana? Ya. Oke. Nah ini menarik sekali karena jadinya di pelaku bisnis sekarang mengingat bahwa banyak sekali tren yang telah terjadi, ada perubahan gaya hidup dan media dan sebagainya. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis kita supaya mereka bisa mencapai target penjualan mereka? Gimana Pak Iwan? Kalau saya kembali lagi karena saya lebih ke consumer understanding, ngebantu klien untuk meluncurin produk dan sebagainya. Jadi di tahap awal itu yang saya lihat disiplin dari multinational, tapi juga sekarang terus terang lokal company pun yang terus berkembang tuh mereka pegang disiplin adalah satu tadi tuh nggak cuma main produk bikin terus tes market dah 6 bulan nggak ada tarik lagi, sekarang udah semakin susah tuh seperti itu. Jadi selalu tadi yang bagaimana supaya paling nggak meningkatkan kemungkinan untuk lebih sukses, satu adalah ngertiin dulu target marketnya siapa. Lalu setelah ngertiin target marketnya siapa, kita nggak cuman siapa dalam hal pria, wanita, umur, tapi tadi karena kita bicara tentang media habitnya bagaimana, preferensi mereka bagaimana. Setelah itu adalah ya kick in tuh marketing. Jadi bagaimana reach mereka atau menjangkau mereka, itu tahap satu. Tapi juga kontennya bagaimana, tadi yang pertanyaan mengenai influencer dan sebagainya, message yang dibawa. Jadi satu adalah understand your consumer sesuai dengan brand yang ingin dibentuk, lalu jangkau mereka, dan konten ini bicara communication, kontennya relevan dengan gaya hidup mereka. Gaya hidup misalnya gitu kan, tadi discuss dengan tim, gaya hidup sekarang intake fiber di orang-orang Indonesia agak rendah. Ada yang tahu mengenai peluang di situ, white space, keluarlah yang produk apa yang sekarang film ya ini bukan promosi, cuman contoh gitu itunya. Jadi fiber first karena memang ada kebutuhan gitu. Jadi memang pebisnis yang itu memang mereka kadang bisa lihat opportunity-nya, tapi divalidasi. Ketika divalidasi ya masuk tadi e-commerce, terus udah gitu mulai berkembang kan. Jadi itu sih, jadi buat saya sih understand your consumer, validasi, terus dijangkau mereka dengan media yang tepat, dengan pesan yang akurat ininya. Iya. Sebelum masuk nanti distribusi dan sales ini. Ada tambahan dari Pak Yongki? Ya dari saya, kalau sales mah gampang sebenarnya. You kasih diskon gede aja nggak naik salesnya, tapi itu nggak sustain. Tapi itu sesaat ya. Jadi pesan saya adalah bikin bisnis yang sustain, itu penting. Karena zaman sekarang you akan tergoda atau you dipush, dipojokin sampai you mau ikut diskon-diskon. Ya kayak di live streaming sekarang kan dipush untuk Anda diskon, dia subsidi, tapi merusak brand sendiri, gitu istilahnya, ya kan? So istilahnya sustain itu sangat penting sekali, you bisa survive. Ya buat saya sebenarnya sih nggak perlu orang lulusan Harvard, ya kan, lantas Berkeley gitu ya, untuk brand yang boom di online gitu ya. Karena buat saya simpel, dia potong harga 50%, siapa yang kagak laku. Terus kalau influencernya selebriti, ya kan? Yang susah adalah ya kan, kalau dia jualan 100 dijual 50 pakai selebriti, boom gitu kan, sampai puluhan miliar.
nggak perlu orang pinter itu, SD juga bisa gitu kan. Yang susah adalah gimana barang 100 dijual 200 perak tapi boom, nah itu perlu orang pinter. Harus ada sellingnya segala macam. Itu yang harus dipelajari Indonesia. Kalau nggak ya perang harga terus. Dan ada habisnya. Short life, begitu brand Anda rusak namanya ya sudah kelar. Gitu istilahnya. Jadi pikirkan yang sustain. Itu buat saya startup kan anak-anak muda sekarang banyak bikin produk-produk ya. Pikirnya harus sustain ke depan di sana. Jangan bongkar-bongkar harga gitu istilahnya. Itu jangan cuma melulu harga gitu ya. Promosi itu penting ya, karena tapi promosi itu juga berbagai macam objektif, mau ngapain promosinya beda gitu istilahnya. Ya, tapi sekarang kepancing potong harga karena udah nekat dan udah kedesak gitu kan. Ya kan? Yang penting volume gitu ya. Jadi sales itu gampang, tapi gimana bisa mencapai jauh ya produk kita hidup 10 tahun gitu istilahnya. Itu belum ngomong brand Pak ya, yang langsung begini terus gitu loh, nyambung brand cycle. Belum loyalitas customer juga kan harus tetap di-maintain ya. Karena orang sekarang cenderung udah nggak loyal. Yes, exactly. Iya kan, ada yang baru pindah gitu ya. Itu dia bilang udah jutaan produk yang muncul setiap kita cek personal care deh, kosmetik, wah itu muncul terus yang baru, bisa ini, bisa itu, gimana orang nggak nyoba gitu kan? Jadi temptationnya banyak sekali untuk nyoba barang baru, gitu loh. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Mr. King Witch. Tidak ada, tadi ada insight katanya tidak semua influencer cocok. Nah ini apakah influencer itu dapat dilatih untuk ke semua produk atau properti agar dapat menaikkan penjualan produk atau properti tersebut? Siapa yang saya nggak kebayang melatihnya bagaimana, karena kan gini, influencer itu kan faktanya dia bisa menjadi influencer KOL karena dia bawa positioning sendiri. Jadi misalnya kalau seorang pelawak, memang positioningnya dia seorang pelawak, kita dari sisi brand, kita latih dia menjadi seorang kesan aja ya, seorang profesor. Bisa atau enggak, in general itu akan susah ininya, karena kan faktanya dia menjadi seorang influencer itu karena memang udah ada image yang nempel gitu, dan image itu menarik certain follower yang memang suka sama dia gitu. Nah begitu dia diminta, dan sebagai influencer kalau diminta untuk merubah, belum tentu influencernya juga mau, karena itu kan asetnya dia, positioningnya dia. Jadi lebih baik adalah di shortlist aja, karena banyak pilihan di shortlist. Tentunya yang orang komunikasi advertising pasti akan lebih tahu, lihat followernya mikro, nano atau yang large kayak gitu, influencer, dan dilihat mana yang tadi berangkatnya adalah, karena kita udah mulai bicara branding, berangkatnya adalah your branding, bicara properti ya, itu properti kan ada yang kelas luxury, ada yang ini, mau kemana ya lihat aja dari ininya apa. Jadi menurut saya untuk melatih yang bukan menjadi iya, pertanyaannya adalah apa iya mau invest itu, agak susah sih ininya. Saya punya cerita menarik nih ya. Wah, gimana tuh Pak? Yang penting sebenarnya nggak harus ngelatih. Saya punya temen, dia bikin minuman herbal yang bisa ngangetin tubuh Indonesia, ya kan? Dia ekspor ke suatu negara tetangga di ASEAN di sana, gitu kan? So intinya dia cari orang gitu kan. Kalau kita orang marketing mungkin carinya influencer. Tapi begitu dia ngobrol dengan satu orang ini adalah dulunya bekas bintang film terkenal di negara itu. Dia bilang, jadi ini intuisi pedagang itu begitu. Dia bilang, ini jadi partner saya. Dia jadi partner, boom, karena apa? Bintang film, yang demen dia banyak. Mau nggak mau ini influencer. Penggemarnya banyak ya? Iya, penggemarnya banyak. Dia influencer, begitu dia ngomong, minum ini. Semua pada ngikut semua minum. Jadi awalnya dia belum tentu influencer, tapi banyak penggemar. Iya. Di awalnya, jadi nggak perlu diajarin, ya kan? Diajarin, tapi dijadiin bisnis partner. Nah, langsung itu, jadi gitu ya, instantly. Betul. Jadi mesti ada intuisi bisnis juga, ya bisa boom di negara tersebut. Gitu. Very nice. Nah ini ada pertanyaan lagi nih berkaitan sama mall nih, shopping mall dari Glitani Glenn. Bagaimana memaksimalkan penggunaan medsos untuk meningkatkan quality traffic di trade mall yang trennya sedang sunset di Jakarta? Untuk mall-mall yang lagi sepi. Itu pertanyaan buat diri sendiri.
Iya, mungkin dari data, based on data, Pak Iwan? Kalau saya sih dari lebih dulu pernah bikin mengenai mall, mengenai shopping center. Jadi ini tahun berapa ya? Tahun 2003-an, waktu saya tinggal di Cibubur, saya bisa shopping ke Lebak Bulus. Ada Carrefour dulu. Tapi tiba-tiba ketika di Cibubur mulai buka hypermart, saya nggak kesana lagi. Atau lebih mundur lagi, ketahuan umur saya berapa. Zaman dulu waktu saya tinggal di Jakarta Barat, itu ada Hero tuh di Ciputra, dan semua kesana gitu. Dan ini yang masuk konsep catchment your area kan, catchment area gitu. Zaman dulu belum banyak saingan, itu bisa kayak tadi tuh hypermartnya di Lebak Bulus, yang tinggal di Cibubur kesana gitu, karena nggak ada pilihan. Nah, kenapa saya mulai dari situ adalah tadi menjawab, apakah sosial media bisa mempengaruhi orang untuk datang? Tentunya itu buat mengajak, tapi realitinya, jadi antara unless sosial media atau mallnya itu, yang gue lebih tahu adalah mempunyai event yang benar-benar nggak ada di tempat lain, there's no reason buat orang, saya tinggal di Kelapa Gading, mesti ke Jakarta Selatan, cuman karena sosial media bilang, wah ada tenan ini, ada tenan itu, karena tenan hampir sama semua kan. Ya, jadi kayak copy paste ya. Ya, jadi menurut saya sosial media ada role-nya, tapi practicality dengan ini, kalau kemudian saya bicara di Jakarta ya, practicality catchment area juga akan pengaruh sih, akan mempengaruhi trafficnya gitu ya. Dan tadi bilang apa, trade mall mungkin maksudnya trade center nah, ya, yang udah sunset ya sekarang. Image-nya itu pun kalau bilang trade center, saya sebagai consumer understanding, begitu bilang mall dengan trade center, orang pasti akan ada image yang berbeda. Iya. Plaza pun juga kayaknya udah jarang dipakai ya, kata-kata plaza. Nah itu sebagai konsumen tuh denger plaza, trade center, mall, nggak usah ngomongin itu aja, image-nya udah beda-beda. Udah beda ya, udah ada marketnya masing-masing ya. Kesan aja, persepsi sih ininya. Oke. Ya kalau saya ada dua, satu mall, satu trade center atau trade mall. Trade mall. Kalau trade mall itu kan dijual, jadi you kesukaran untuk bisa membuat zoning, betul ya. Jadi besok hari ini dia jualan baju nggak laku, besok dia jualan beras, betul ya. Regulasinya soalnya masih ngacak karena dia udah beli, dia punya hak misalnya ya. Jadi kalau di mall nggak di manage oleh si yang punya mall, dia bisa upgrade, dia bisa merubah isi mallnya gitu loh. Nah masa depan itu anchor dari mall itu adalah konten. Jadi mesti punya cerita di sana. Nah disitulah keleluasaan dari yang ownernya mall atau developernya untuk bisa merangkai, mengikuti zaman. Ya kalau trade center ini buat saya setengah mati ngatur trade center, udah nggak zaman, bentuknya juga kotak-kotak semua seperti itu, nggak ada kontennya gitu ya. Jadi sangat berat ya. Jadi jalan keluarnya gimana dong? Jangan bikin trade mall. Jalan keluarnya yang sudah ada bagaimana Pak Yongki? Yang sudah ada harus dirubah semua. Harus dirubah semua. Di buyback. Iya. Nggak, sama kayak gini, karena udah ketinggalan zaman. Ya, sama seperti kampung atau RT RW yang sudah sangat ribet banget gitu ya. Warganya mau dipindahin, mau di-upgrade tapi kagak mau gitu ya, dibanding dengan suatu daerah yang baru dibikin. Ya sudah kabel tanam, sudah IoT semua seperti itu, ya lain atraksinya mana. Ya, ini diajakin, kamu mau nggak pindah ke situ gitu kan. Nah, itu susahnya di sana. Gitu loh, buat saya jangan bikin trade mall lagi karena model ini udah susah banget gitu ya. Kecuali saya lihat memang beberapa trade mall mungkin masih punya bagus gitu ya, kayak Sinarmas punya tuh ada ITC gitu ya, ITC semua tuh masih hidup semua di sana gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya nggak tahu kedepannya gimana ya, karena konsep ini udah nggak bisa lagi. Orang tuh kalau belanja maunya makan, mau entertainment semua jadi satu, sosial semua. Nah di situ kurang. Karena orang semua dagang grosir semua. Nah, ya kan? Lagi-lagi tentang perubahan tren dan gaya hidup ya. Mungkin kalau zaman-zaman tahun 2000-an awal trade center masih berjaya ya, Pak ya. Dan untuk pemilik gedungnya juga balik modalnya cepat. Karena kan jual langsung dapat duit ya kan, dibandingkan kalau mereka bikin lease mall. Tapi memang seiring dengan berubahnya waktu dan zaman serta gaya hidup dan mempengaruhi media juga, sehingga
konsep-konsep mall ini juga harus mengikuti. Misalnya sebelum pandemi, konsep outdoor mall itu wah sangat tidak difavoritin ya. Tapi karena pandemi akhirnya orang terbiasa untuk hangout di outdoor mall yang suasananya itu open, banyak greennya, bisa foto-foto, instagramable dan sebagainya. Jadi memang tren ini akan terus berjalan dan kita sebagai pelaku bisnis ya mau nggak mau harus mengikuti, nggak bisa ngotot gitu ya sama yang kita suka apa, ya nggak bisa ya, karena memang harus mengikuti tren dari market yang ada. Yeah. Satu lagi saya tambahkan, you bisa monitor yang namanya e-commerce. E-commerce itu adalah 80-90% di dunia itu adalah B2B. Nah ini sebenarnya musuhnya trade mall. Ya, kalau itu maju, berarti trade mallnya akan kena dampaknya luar biasa. Waduh, bahaya. Ya bahaya. Jadi bukan mall yang B2C yang akan mati, bukan, tapi trade mall duluan. Kan you lihat, elektronik itu paling besar. Head to head banget ya itu. Iya, jadi Mangga 2 elektronik dulu yang mati duluan. Setelah itu Tanah Abang, karena itu adalah grosir kan, grosir. B2B. Yes. Nanti Pasar Baru, SMK, kosmetik gitu kan. Seperti itu. Jadi trade mall duluan yang paling kena, karena apa? Ya e-commerce itu adalah B2B gitu. Dia duluan yang memberikan hantaman kepada trade mall di sana. Waduh. Gitu loh. Benar. Oke. Nah, sepertinya kita sudah 1 jam nih ya. Oh iya. Oke, waktu berjalan begitu cepat ya, Sobat Iwa ya. Nah, ini Consumer Update ini kita memang hadirkan bersama dengan Iwa TV. Iwa TV The Pilot Simply Inspiring, oke? Nah ini memang kita harapkan ya, semoga Bapak Ibu Sobat Iwa semuanya bisa mendapatkan inspirasi dan insight-insight yang bermanfaat untuk melakukan bisnis, untuk meningkatkan jalur distribusi dan sebagainya, bagaimana strategi marketing yang harus dilakukan, menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan juga media. Nah sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu kesimpulan nih dari pembicaraan kita hari ini dari Pak Yongki dulu deh. Ya, kalau mau sukses memang you mesti paham masalah sosial media, ya, internet, e-commerce semua harus dipahami. E-commerce itu sebuah platform yang sangat luar biasa buat saya, ya. Tetapi itu dia harus sustain ya, dagang di sana. Nah saat ini bisnis modelnya di sana hantam-hantaman harga doang. Ya kan, dan banyak celah-celah yang bisa bikin nggak sustain di sana gitu ya. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Kedua adalah harus canggih ya, pakai sosial media zaman sekarang tuh harus udah kebiasaan. Saya melihat restoran-restoran baru tuh harus masuk Instagram. Kalau nggak masuk Instagram, tinggalan di sana, ya kan? Lama orang taunya ya. Betul, lama taunya di sana. Iya. Gitu loh. Meskipun you punya masakan enak gimana, tetap mesti diviralkan. Ya, zaman sekarang diviralkan gitu melalui sosial media. Tapi setelah itu, you mesti deliver the basic ya. Gitu loh. Jadi tetap mesti buka cabang, distribusi barang semua harus rapi semua, harus belajar. Yang muda-muda jangan cuma jagonya viral-viral saja, tapi juga harus mulai belajar dari yang senior gitu ya, bagaimana distribusi barang, pertahankan harga. Sekali lagi, pertahankan harga. Berarti apa? Making harga tuh semua rata di Indonesia, nggak boleh ada yang main-main harga Anda. Nah itu sustainability-nya ke depan di sana gitu loh. Tapi yang paling bagus ke depan adalah yaitu produk dan brand yang inovatif. Ya ini zamannya imajinasi ke depannya. Jadi perlu inovasi terus dan membuat excited. Karena zaman sekarang tadi Ibu Sisi bilang cepet loyo, ya kan, loyalitas turun semua karena di attack dengan hal-hal yang lain gitu istilahnya. Jadi ini kelebihan anak muda Indonesia adalah membuat inovasi-inovasi. Nah itulah mesti kita unggul sekarang. Ya Bepom udah kasih kelegaan sekarang, bikin produk aja dulu yang bagus. Nah langsung terjun di sana. Nah ini suatu kesempatan buat kita. Iya. Gitu istilahnya. Pakai. Siap. Oke, Pak Iwan. Kalau saya karena memang lebih dari sisi consumer understanding, marketing itu, sebagai pelaku bisnis harus ngerti, bisa baca dari target marketnya, perubahan yang terjadi. Kayak tadi kita bicara mengenai perubahan. Terakhir menurut saya pertanyaan yang menarik adalah antara mall, trade center itu juga dari generasi yang mana nih? Yeah. Kalau targetingnya generasi yang baru mau dirangkul, Gen Z, yang milenial kayak gitu, berarti mesti ngerti kebiasaan mereka, preferensi mereka. Contoh barusan dalam minggu ini juga ada pembicaraan dengan salah satu
FMCG itu jadi produk konsumen gitu, produk yang mass, yang makanan, minuman yang branded. Mulai ngelihat anak muda sekarang walaupun masih idealisme misalnya adalah kami makin care dengan environment, atau dari studi-studi kami waktu sekitar 20 tahun yang lalu ketika bicara, ini contoh bicara ibu-ibu ya, Bu, kalau ibu mau anaknya seperti bagaimana? Wah, anak saya mau cabi, mau kelihatan apa jadi lucu. Bicara dengan ibu sekarang, mereka nggak akan bilang, saya nggak mau anak saya cabi, yang penting sehat. Betul. Nah itu nanti masuk tuh mengenai gula, mengenai apa, mengenai nutrisi. Jadi intinya understand consumernya siapa. Karena perubahan tadi brandnya, loyalitas makin cepat hilang karena menurut saya karena sosial media ini makin mudah terekspos. Kalau dulu kan tunggu dulu tuh berita nanti malam apa sih yang ini. Jadi kalau dibilang loyalitasnya makin sempit tuh sebenarnya lebih karena exposure-nya dulu tuh jangkanya tuh lebih jauh. Sekarang setiap kapan aja sambil nunggu bisa scrolling gitu itunya. Jadi understand your consumer, understand your brand, maunya kemana, dan dari situ ya tadi disiplin marketing, ya bukan di dalam sesi ini tapi disiplin marketing komunikasi. Tadi udah bicara mengenai distribusi, mengenai selling, di marketing, sales, distribusi, communication, produknya sendiri, dan tentunya pricingnya sih. Itu yang perlu di research karena saya orang research. Oke, hubungi langsung Adi Consulting. Oke, siap. Baik, Sobat Iwa, luar biasa topik hari ini ya mengenai perubahan gaya hidup dan media. Nah, ibaratnya sebuah filosofi lama yang mengatakan seperti kuda muda versus kuda tua ya. Kuda muda itu memang usia dan tenaga lebih besar, lebih cepat, lebih lihai gitu ya. Tapi jangan lupa tetap harus belajar sama kuda tua, karena kuda tua yang tahu jalan pulang. Oke, jadi untuk Gen X, Gen Y, Gen Z tetap kita harus hidup dalam harmonisasi. Jangan merasa ada yang lebih jago daripada yang lain ya. Jadi untuk Gen Z walaupun lebih pintar, lebih jago, lebih handal dan sebagainya, tetap harus belajar dengan yang Gen X dan Gen Y karena mereka yang tahu jalan pulangnya. Lebih kurang seperti itu ya. Baik, Sobat Iwa, kita sekian dulu di IG Live hari ini bersama dengan Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Terima kasih untuk Pak Yongki Susilo atas kehadirannya pada malam hari ini, juga untuk Pak Iwan Murti. Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu sukses ya. Oke, Sobat Iwa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Saya Cecilia Rosalinda. Selamat melanjutkan perjalanan Anda hari ini, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Wow.